Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa lagi. Salam bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yang merupakan bagian dari tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 5, di mana pada tugas ini calon guru penggerak ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja secara nyata. Mari kita simak bersama. Model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja secara nyata ini saya susun dengan prakarsa perubahan pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran. Pada bagian yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pada bagian ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu memanfaatkan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Serta pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi yaitu membuka dialog dengan kepala sekolah, guru, dan murid tentang pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran. Pada bagian ambil pelajaran atau discover, terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Adapun tindakannya ada 3. Yang pertama, menggali cita-cita dan harapan murid-murid melalui survei. Yang kedua, mendiskusikan dengan murid-murid aplikasi yang disukai. Serta yang ketiga, mendiskusikan dengan murid-murid media sosial yang disukai. Pada pertanyaan bagian yang kedua, yaitu apa aplikasi yang disukai murid-murid selama ini dan apa media sosial yang disukai murid-murid selama ini. Adapun tindakannya yaitu melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Pada bagian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pembuatan aplikasi untuk pembelajaran. Tindakannya yaitu mencari tahu siapa guru yang pernah membuat aplikasi untuk pembelajaran. Pada bagian pertanyaan yang kelima, bagaimana pembuatan media pembelajaran di media sosial? Tindakannya yaitu mencari tahu siapa guru yang pernah membuat media pembelajaran di media sosial. Pada bagian gali mimpi atau dream, terdapat beberapa pertanyaan. Pada bagian pertanyaan yang pertama, terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran? Serta pertanyaan yang kedua, apa saja media sosial yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran? Tindakannya yaitu menanyakan pendapat murid-murid tentang pendapat dan harapan mereka. Serta pada bagian pertanyaan yang kedua yaitu juga terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan saya dengan adanya pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Yang kedua,
Apa yang penting dilakukan agar pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan tetap nyaman, bertanggung jawab, dan menarik minat? Adapun tindakan yang perlu dilakukan yaitu membuat desain pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran yang nyaman, bertanggung jawab, dan menarik. Pada bagian jabarkan rencana atau desain, terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Yang kedua, berapa lama target untuk menyiapkan pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana pengaturan agar pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran tetap nyaman, bertanggung jawab, dan menarik minat? Serta yang keempat, apa hal pertama yang dilakukan untuk memulai pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran? Adapun tindakannya ada 2. Yang pertama, membuat capaian yang realistis per semester, serta yang kedua, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran tetap nyaman, bertanggung jawab, dan menarik. Pada bagian atur eksekusi atau deliver, terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran tetap nyaman, bertanggung jawab, dan menarik? Serta yang keempat, kapan pemanfaatan handphone dengan bijak dan berkelanjutan dalam pembelajaran dapat dimulai? Adapun tindakannya ada 2. Yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, serta menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.